Terima kasih, silakan dulu. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua. Jadi untuk ini hari kita akan belajar tentang kebutuhan ruang pekerjaan desain. Sebelum kita mulai, kira-kira bagaimana kabarnya hari? Sehat? Ibu si happy? Sudah sehat? Nah, jadi yang lain di saat teman-teman berusaha untuk sehat dari sakit, yang lain itu tetap jaga kesehatan ya. Baik, sebelum kita mulai, saya minta salah satu Adiano Mei. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Sebelum mulai, maaf ya dulu. Adrianus Maku, Agustina Adelia Lasa, Alexander Albert Yuse, Yohanes Jordan Goa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, kami minta kalian perhatikan dua gambar Dena. Terus silakan perhatikan, kalian temukan perbedaan dari dua gambar tersebut. Siapa yang mau menjawab? Silakan diperhatikan dulu gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Ada lihat? Beda dari tata letak ruangan. Dari tata letak ruang, bagus. Siapa lagi? Oke. Jadi karena luas bangunan. Yang pertama adalah jumlah kamar yang berbeda. Lalu pertanyaannya, mengapa setiap rumah itu dari ukuran, jumlah ruang, dan lain-lain pada umumnya berbeda? Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan. Selena. Karena rumah atau ruangan itu ukurannya atau jumlahnya barang-barang yang terdapat di dalam rumah itu. Baik, terima kasih. Lalu untuk ini hari, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu setelah mempelajari presentasikan data kebutuhan jumlah ruang. Jadi dari tujuan ini nanti di akhir pembelajaran itu ada tes pengetahuan yang mencakup beberapa materi ini. Oke, baik. Silakan peserta didik untuk kalian semua. Silakan masing-masing perhatikan gambar yang ada di layar. Pak akan kirimkan link Padlet. Silakan kalian menjawab secara singkat. Tulis nama di subjek, lalu jawaban dari apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Yang kedua, menurut kalian apa penyebabnya? Lalu yang ketiga, temukan solusinya. Oke, silakan 10 menit. Nanti 3 orang kita minta untuk menjelaskan. Yang pertama silakan dibuka. Kalau yang masih kendala dengan jaringan silakan manual saja. Oke, nanti Pak Astak untuk siapapun yang menjawab, Pak Astak menggunakan WNM supaya secara acak ya. Oke, kita putar memang. Mana Cornelis? Siapa? Adelia Lasa, Maria Binti Saputri Suka. Cornelius, silakan menjawab. Yang pertama sedang belajar. Lanjut, 3 pertanyaan. Gambar apa? Kenapa? Dan bagaimana solusinya? Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Gambar pertama, saya melihat bahwa kaitan dengan orang-orang tidak menata barang dengan rapi sehingga seperti mereka ini. Sudah. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Serena. Oke,
Ada yang mau berpendapat lain? Kita lihat di paket, mungkin ada yang sudah memberikan jawaban di sana. Ada yang manual selain ini? Baik, jalan perhatikan ya. Kalau dari gambar pertama yang saya lihat ada anak yang lagi tidur, terus ada satu anak lagi yang sedang belajar. Kalau penyebabnya menurut saya itu mungkin karena keterbatasan ruang. Kalau dari gambar pertama mungkin dia hidup di lingkungan yang sempit begitu. Jadi kalau misalnya saya seorang arsitek, hal yang mungkin mau saya lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi akan ruang dengan benar. Kalau memang saya punya rumah terus ruangannya sempit, sebisa saya memilah di mana tempat saya tidur, di mana tempat saya belajar, di mana tempat saya taruh barang gitu. Sudah, Pak. Baik, tepuk tangan untuk. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke, baik. Sebelum kita lanjut materi kita, jadi ini ada game sederhana, mungkin untuk mengembalikan konsentrasi kita. Kalau ada yang salah, dia harus menyimpulkan permasalahan tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, silakan disebutkan secepat-cepatnya. Lebih cepat. Klik, langsung sebut. Hijau, merah, biru, kuning, hijau, biru, kuning. Ada yang salah? Oke. Diskusi ini. Kuning, hijau, biru, kuning, merah, hijau. Oke, satu orang yang ini. Diskusi ini. Solusinya adalah harus bisa mendesain sebuah ruangan sesuai fungsinya. Oke, ini alurnya pembelajaran kita hari ini tentang desain interior. Yang pertama itu sesuai tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama itu tentang pengertian desain. Nanti kita poinnya itu desain, lalu kita batasi pengertian dengan fungsi. Lalu nanti dari desain ini sendiri dibagi tiga. Satu yang kita ambil itu adalah interior tetap. Nah, untuk sebelum sampai di pembuatan Dena, hari ini kita menganalisis kebutuhannya, kebutuhan ruang. Ini pengertian menurut substandar. Pengertian desain interior adalah ilmu atau cara pengaturan ruangan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh spiritual serta keamanan bagi pemakai. Oke, itulah ya pengertian. Fungsinya: 1. Menunjang aktivitas dalam ruangan. 2. Menambah estetika rumah psikologis. Oke. Baik. Sebelum kita masuk pada poin terakhir, ini ada video. Nanti sebentar itu akan dibentuk dalam kelompok. Tapi sebelum masuk dalam kelompok, masing-masing pelajari videonya. Dari penghuni itu sendiri, misalnya berapa anggota. Oke, sebelum lanjut, langkah awal adalah mengetahui Jumlah penghuni rumah. Data-data penghuni mulai dari usia, data-data pekerjaan, hobi, kegiatan di sehari-hari. kegiatan, apa lagi? Aktivitasnya. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah kita kerja kelompok untuk menganalisis data kebutuhan ruang. Dari kelompok itu sudah seperti yang kemarin. Silakan bergabung ke sana. Nanti Pak bagikan LKPD-nya. Kelompok yang terpilih akan mempresentasikan menggunakan PowerPoint. 3. Yang pertama itu masing-masing orang secara kelompok analisislah kebutuhan ruang berdasarkan data keluarga dari salah satu teman kelompok. Oke, silakan kerja. Oke, silakan. 15 menit dari sekarang. Jadi untuk diskusi kelompok itu ada beberapa penilaian yang nanti Pak kasih.
Yang pertama kerjasama untuk penilaian persentase itu sendiri. Yang kedua, itu kurang lebih ada 5 indikator penilaian saat persentase. Lalu waktu diskusi selesai. Sekarang persentase kita mulai dari kelompok 1. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1, nama saya Yohakim Yulan Sega dan nama teman saya Maria Firusi Adeliama dan Petrus Alessandro Lado. Kebutuhan ruang, malam, bekerja tidur. Kebutuhan ruang, sekolah dan terima kasih. Nah, dari teman-teman kelompok lain. Baik, selamat pagi Bapak Guru serta teman-temanku sekalian. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman. Makan, tidur, mandi, buang air, itu WC, ruang keluarga, ruang tamu. Baik, sekian merupakan hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin menanyakan sesuatu. Tadi kalian di kesimpulan bilang tempat tidur anak, kamar tidur anak ada 3. Apa saja ruang tidur anak? Apa buat digabung atau bagaimana? Tidak, karena di sini jumlah kelasnya ada 3 dan di sini ruang tidurnya ada 3. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di 2 kelompok presentase. Nanti kelompok yang lain itu silakan persiapkan untuk pertemuan berikut presentasi. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya ada tes pengetahuan di akhir. Jadi silakan mengerjakan itu menggunakan Google Form. Silakan linknya itu dimasukkan. Nanti ada 3 soal pilihan ganda. Silakan masukkan nama lalu menjawab pertanyaan. Kita waktunya 5 menit. Oke, sudah semua? Oke, nanti dilanjutkan lagi beberapa orang yang belum, silakan dilanjutkan. Sebelum mengakhiri, saya minta salah satu bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari secara singkat dari awal sampai dengan terakhir. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita dapat menentukan jumlah ruang sesuai dengan jumlah orang yang menempati rumah tersebut dan aktivitas apa yang dilakukan di dalam ruangan tersebut. Baik, seperti itu kesimpulan terakhir. Satu lagi Pak Minta, terima kasih. Satu lagi Pak Minta untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Saya tentang pembelajaran kali ini menyenangkan karena kita diajak untuk mempresentasikan tugas melalui PowerPoint. Lalu juga ada permainan juga video tadi bagus karena referensi. Lalu kekurangannya menurut saya waktunya mungkin terlalu mepet. Baik, terima kasih itu refleksi singkat tentang pembelajaran kita. Dari refleksi tersebut mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama memperbaiki proses pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ini ada satu kalimat dari Imam Syafi'i. Saya minta Alvin bacakan secara pelan. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini di akhir pembelajaran ini motivasi untuk kita. Yang jelas nantinya semakin hari itu semakin ke depan itu persaingan semakin ketat. Jadi mudah-mudahan kata-kata itu jadi motivasi. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sebelum mengakhiri, sekiranya ada yang kurang atau yang salah dalam pembelajaran, mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Saya
Sekali lagi sekian dan terima kasih. Siap. Beri salam.